Halo, selamat siang. Jumpa lagi dengan Afika Audio Channel. Kali ini saya akan mereview alat baru yang selesai saya buat. Ini adalah alat monitoring PLTS via HP dan juga bisa ditampilkan di displaynya langsung. Ini bentuknya seperti ini ya. Menggunakan box X10. Di sini yang ditampilkan berupa tegangan dari MPPT, output dari MPPT, dan juga penggunaan beban AC, jadi output dari inverternya. Nah, alat ini juga langsung terhubung dengan aplikasi Blink ya, jadi bisa langsung online dan bisa dicek dari mana saja, yang penting ada sinyal internet. Jadi ini tampilannya di HP seperti ini. Ada tegangan baterai, arus charging dari MPPT maupun powernya, SOC baterai, peak PV, dan hasil hari ini baru masuk 15,3 kilo dengan tegangan inverter 224 dan daya inverternya 900. Jadi seperti ini ya. Nah, yang ditampilkan di HP juga ditampilkan di dalam LCD-nya di sini. Bedanya cuman kita mencari menunya aja. Yang di sini ada tegangan baterai, arus charging, dan total. D ini total daya dalam sehari. Yang Y ini total daya kemarin, yesterday. Sekarang SOC-nya 93% ya. Dengan PV, pemasukan dari PV 14% dari total peak. Dan PSH ini peak sun hours, jadi penyinarannya yang sudah masuk 3,8 jam atau hours. Nah, di alat ini kita bisa memindah display menunya ya. Misalkan kita mau pindah, mau ngecek berapa beban atau daya AC-nya. Nah, di sini langsung ditampilkan daya. Oh bener. Oh belum. Cek bentar. Nah, ini ada penggunaan beban AC atau inverternya. Output inverternya 224 volt dengan arus 4,9 ampere. Dayanya 986 watt. Frekuensi 50, cos pi-nya 0,9. Dan sekarang jam 14:18 menit, jadi jam 2 siang ya, jam 2 lebih. Terus kalau kita pencet lagi, di sini ada tampilan total daya yang dihasilkan. Yang ini simbol baterai, artinya dia total daya yang masuk pada yang dihasilkan dari panel surya lewat MPPT ya. Jadi totalnya sekarang 95,8 kW, sedangkan yang ini total load dari inverter. Jadi dari inverter sudah mengeluarkan daya sebesar totalnya 74,8 kW. Dan kalau kita rupiahkan, dia ketemunya 8.000 rupiah ya. Dan statusnya sekarang lagi discharging karena apa ya, kayaknya mendung nih. Selanjutnya ini ada display rekod KWH dalam 1 minggu. Jadi ini D1 berarti kemarin, 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, dan selanjutnya seperti itu. Jadi inilah display yang ada di monitoring PLTS yang ditambahin. Nah, selain itu, di sini juga saya lengkapi dengan menu. Artinya kita bisa merubah menu tampilannya ini sesuai dengan spek yang ada di MPPT kita ya, atau di PLTS. Misalkan sekarang, nah, set tegangan volt DC. Jadi ini fungsinya untuk mengajus tegangan yang terbaca secara real. Karena kan banyak alat monitoring wattmeter yang PZM, ada PZM 015 dan lain-lain.
itu biasanya tegangannya itu nggak sama antara alat satu dengan satunya. Jadi ini bisa kita adjust ya. Jadi misalkan 51,3, sedangkan di baterai misalkan real di baterainya sekarang misalkan 52. Nah, bisa kita adjust ya, kita naikkan atau kita turunkan dengan menekan tombol ini plus atau minus. Terus kita juga bisa set arus DC. Set arus DC artinya set mengkalibrasi ya. Misalkan pada saat malam kan biasanya kadang tidak bisa 0 watt atau tidak bisa 0 ampere. Jadi kita bisa buat dia menjadi 0 dengan cara mengadjust, menambahkan atau mengurangi atau menambahkan nilainya. Set watt DC sama saja, kita bisa mengadjustnya. Dia keluar sendiri ya kalau lama nggak ditekan, dia langsung close otomatis. Ntar tadi nyampe menu yang keberapa ya, ke-4. Nah, di sini juga kita wajib menambahkan set PV peak. Nah, kebetulan yang di rumah saya pasang 4000 WP, jadi makanya saya masukkan 4000. Ini juga bisa dirubah ya. Jadi misalkan mau kita tambahi sesuai dengan spek PLTS kita. Kebetulan 4000 punya saya 4000. Batas max charging atau floating ya. Ini saya batasi di 52,4. Batas main discharging, jadi batas tegangan rendahnya 4. Kalau punya saya set di 47,0. Dia saya anggap 0%. Dan ada juga ini set volt AC, sama saja mengadjust ya, disesuaikan dengan data real yang ada di Nah, set LCD mode ini bisa kita buat selalu nyala, artinya LCD ini nyala terus, atau dibuat mati ya. Kalau jadi misalkan nggak ditekan, tidak ada aktivitas, dia mati sendiri. Kalau saya lebih senang nyala terus. Tinggal yang terakhir, set alarm low battery. Nah, ini saya set di 4,75. Artinya kalau tegangan baterai nanti di bawah 47,5 atau 47,5, LCD ini nanti akan berkedip ya. Jadi menandakan ada low battery sekarang. Jadi seperti itu. Nah, seperti ini ya, ada 12 mode yang harus kita isi, disesuaikan dengan speknya masing-masing. Kenapa? Karena harus diisi, karena untuk menampilkan ininya, untuk menampilkan tampilan utamanya seperti SOC baterainya berapa. Nah, tujuannya diisi harus, nah ini sebenarnya untuk mengisi berapa SOC-nya dan juga berapa persen PV persen. Ini artinya berapa daya yang diserap dari total peak-nya. Jadi misalkan dari 4000 dia masuk sekitar 2077, artinya 50% dari daya totalnya. Dan juga untuk mengisi PSH, peak sound hours, peak sound hours, artinya penyinaran dalam sehari. Jadi dapat berapa jam penyinaran, seperti itu. Jadi kalau datanya tadi diisi di dalam, jadi dia langsung otomatis keluar semua datanya. Jadi seperti itu. Kita cek tampilannya di HP, sama saja ya. Nah, 52,6 jadi sama saja. Ini juga sama, SOC-nya 103, nggak masalah. Ini kan alat ini hanya membaca data ya, tidak membatasi harus bagaimana tidak. Semuanya yang tergantung MPPT. Nah, di sini tampilan via HP-nya yang bisa kita cek lewat online dari mana saja. Dan ini manualnya, jadi display di alatnya langsung. Enaknya kalau ada display di alatnya, misalkan terjadi putus offline, tidak ada jaringan wifi atau tidak ada internet ya, display ini tetap akan muncul dan bisa mengirim data. Jadi datanya tetap disimpan, dan pada saat terhubung lagi dengan jaringan internet, dia akan mengirim data lagi ya ke HP. Dan ininya tetap
menampilkan data yang terbaca walaupun tidak ada sinyal internet. Jadi kelebihannya di sana. Kalau menggunakan tampilan display HP saja, begitu listrik mati atau jaringan internetnya tidak ada, dia akan berhenti, tidak akan terbaca ya, atau ngeblink atau hang. Sedangkan kalau di display di sini tetap akan membaca terus, akan mendisplay terus walaupun tidak dikirim ke servernya Blink seperti itu. Jadi misalkan nanti jaringan internetnya tersambung kembali, dia secara otomatis akan mengirim data ke server Blink sehingga bisa kita pantau lewat HP. Seperti itu cara kerjanya. Oke, seperti ini tampilannya monitoring PLTS via HP dan menu-menunya yang ada di dalamnya. Oke, sampai di sini. Kalau ada yang pengen, nanti bisa dicek di Tokopedia ya, nanti akan tersedia dengan syarat sudah punya akun Blink agar mempermudah penggunaannya. Oke, terima kasih.